Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Ramadan, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0450666174. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2. Oke, langsung saja. Silakan pelajari panduan tugas praktik 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Oke, langsung saja. Yang pertama, CD biasa digunakan untuk mengganti directory saat ini ke directory yang lain. Seperti contoh bisa terlihat directory yang asalnya dari C pindah ke B. Lalu selanjutnya CLS. Fungsi CLS untuk menampilkan informasi CLS digunakan untuk meng-clear komen sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah CLS tanda seru menampilkan informasi perintah CLS. Lalu selanjutnya dir slash tanda seru menampilkan informasi bantuan untuk perintah dir, menunjukkan opsi dan penggunaannya. Perintah dir mencantumkan isi directory, melihat fungsi-fungsi tiap atribut atau komen-komen. Lalu selanjutnya kita bersihkan dulu. ipconfig menampilkan informasi konfigurasi IP dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Oke, selanjutnya ipconfig/all fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi IP yang detail untuk semua adapter jaringan termasuk DNS dan DHCP. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita clear dulu. Sudah tampil ipconfig/tanda seru
menampilkan informasi bantuan untuk perintah ipconfig dan menunjukkan opsi penggunaannya. Seperti lihat, ketika kita kesulitan mengetahui fitur-fitur ipconfig, bisa ketik ipconfig /. Nah, di sini terlihat bantuan. Diberikan contoh penggunaan tiap komen. Selanjutnya ipconfig ipconfig/series digunakan untuk melepaskan list DHCP saat ini ke semua adaptor jaringan yang akan memutuskan mereka dari jaringan. Lalu selanjutnya ipconfig/renew ipconfig/renew digunakan untuk memperbarui list DHCP untuk semua adaptor jaringan dan meminta alamat IP baru dari server DHCP. Lalu ipconfig display DNS ipconfig/display DNS menampilkan isi cache resolver DNS yang menunjukkan nama host IP baru yang baru-baru ini di resolve. Lalu ipconfig /flash DNS ipconfig/DNS digunakan untuk membersihkan cache resolver DNS, memaksa sistem untuk meresolve nama host dari awal saat diminta kembali. Selanjutnya ipconfig ipconfig/register DNS menyegarkan atau merefresh list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS untuk semua adaptor jaringan. Lalu selanjutnya ping digunakan untuk mengirim pesan di CMP echo request ke alamat IP atau nama host tertentu untuk menguji konektivitas dan mengukur kecepatan jaringannya. Contoh misal web terlihat
kecepatan internetnya. Terlihat dari tampilan layar. Oke, selanjutnya NetStat digunakan untuk menampilkan statistik jaringan termasuk koneksi aktif dan port yang menampilkan tabel routing statistik interface. Oke, selanjutnya Translate digunakan untuk melacak rute yang ditempuh paket ke alamat IP atau nama host tujuan, menampilkan hop atau perangkat jaringan sepanjang jalur. Selanjutnya ping digunakan untuk menggabungkan fungsi dari ping dan transfer untuk memberikan statistik tentang paket pada setiap hop di jalur ke tujuan. Selanjutnya yang ke-17 ada NS Lookup. NS Lookup digunakan untuk menampilkan informasi DNS untuk nama domain atau alamat IP tertentu, memungkinkan pengguna untuk mendiagnosis masalah DNS. Oke, selanjutnya NetSH digunakan alat konfigurasi jaringan lanjutan yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengubah konfigurasi jaringan lokal dan jarak jauh. Lalu selanjutnya root. Root digunakan untuk menampilkan dan mengubah tabel routing IP pada sistem lokal yang menentukan jalur yang digunakan paket untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya yang terakhir ToNet. Net digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan termasuk melihat sesi jaringan, berbagai sumber daya, dan mengelola layanan jaringan. Seperti tampilannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.